Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bujang Syaifar MPD selaku coach saya. Yang saya hormati Bapak Haji Ibrahim STP selaku mentor saya. Perkenalkan, saya Dr. Anita Purnamasari, NDH 18, Angkatan 1, Kelompok 1, peserta Laksar CPNS tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Pengetahuan Pasien Hipertensi melalui program kelas belajar hipertensi atau yang disingkat dengan Kejartensi di Puskesmas Cugul, Kabupaten Pidijaya. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tersebut adalah yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan negara Republik Indonesia, di mana di situ disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian, untuk poin yang keduanya yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, di mana di sini disebutkan bahwa ASN terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Kemudian, yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Kemudian untuk pengertian hipertensi didefinisikan adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Untuk prevalensi hipertensi itu sendiri adalah di mana WHO pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 1 miliar orang di dunia itu memiliki atau terkena penyakit hipertensi dengan jumlah total penduduk dunia itu adalah 7 miliar jiwa. Dan 2/3 di antaranya itu berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai dengan sedang. Prevalensi hipertensi ini akan terus meningkat tajam dan diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia akan terkena hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya, di mana 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara yang sepertiga populasinya memiliki hipertensi sehingga dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Kemudian untuk data dari Riskesdas 2018 menyatakan bahwa data Riskesdas ini, data riset kesehatan dasar, ini adalah data yang terbaru di mana mereka melakukan riset setiap 5 tahun sekali. Di mana di sini dinyatakan bahwa prevalensi hipertensi itu berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk usia lebih dari 18 tahun itu adalah 34,1%. Kemudian IHME 2018 menyatakan 23,7% dari 1,7 juta kematian di Indonesia pada tahun 2016 itu penyebabnya adalah karena hipertensi. Kemudian ini adalah tabel, ini adalah grafik dari Riskesdas 2018 tentang prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk lebih dari 18 tahun menurut provinsi. Di mana yang biru ini adalah 2013 dan yang kuning adalah 2018. Dan rata-rata itu di setiap daerah semuanya meningkat. Dan untuk yang kumulatifnya yang untuk Indonesia itu adalah 34,1%. Kemudian ini adalah proporsi riwayat minum obat dan alasan tidak minum obat pada penduduk hipertensi berdasarkan diagnosa dokter. Nah, di yang grafik untuk grafik pertama ini adalah untuk diagram yang pertama ini adalah 8,8% pasien yang didiagnosa hipertensi itu kemudian diteliti lagi
bahwa hanya 54,4% yang rutin minum obat. Selebihnya itu ada yang tidak rutin minum obat itu sebesar 32,3%, dan 13,3%-nya itu adalah tidak minum obat. Untuk alasan tidak minum obatnya itu sendiri, itu ada yang merasa sudah sehat yang paling banyak. Kemudian ada yang tidak rutin ke Fasiankes, fasilitas kesehatan. Kemudian dan alasan-alasan lainnya. Dan untuk data SPM Puskesmas Jubo itu sendiri adalah ini adalah capaian 12 indikator SPM, standar pelayanan minimal tingkat puskesmas, di mana di Puskesmas Jubo sendiri untuk yang nomor 8-nya itu adalah cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Dari target 100% pada tahun 2022 yang tercapai itu hanya 58%. Dan itu adalah angka yang sebetulnya masih bisa ditingkatkan. Kemudian ini adalah data 10 penyakit terbanyak Puskesmas Jubo dilihat dari jumlah kunjungan rawat jalan. Ini adalah data pada Januari 2023, data terbaru, di mana dari 10 penyakit terbanyak hipertensi adalah menduduki peringkat kelima. Dan data ini bercampur antara penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Ini adalah jumlah kunjungan 10 penyakit terbanyak. Kemudian untuk tujuan aktualisasi. Nah, tujuan aktualisasi ini saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama itu adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif dalam melayani masyarakat, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Kemudian pada poin kedua itu adalah mengerti dan memahami lebih dalam tentang nilai-nilai profesi ASN terhadap 7 nilai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh pengalaman nyata tentang penerapan nilai dasar berakhlak dalam bentuk sikap, perilaku, dan disiplin dalam kedudukan dan peran saya sebagai ASN yang akan saya terapkan di tempat instansi saya bekerja. Kemudian untuk manfaat aktualisasi untuk penulis sendiri, yaitu untuk diri saya, adalah menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sehingga menciptakan nilai-nilai profesional dalam melaksanakan tugas sebagai seorang abdi negara. Untuk manfaat untuk organisasi itu adalah membantu organisasi dalam mencapai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan Puskesmas Jubo. Kemudian ruang lingkup aktualisasi. Yang pertama adalah tempat aktualisasi. Tempatnya itu adalah di Puskesmas Jubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pd Jaya. Untuk waktunya itu sesuai dengan waktu dari yang dijadwalkan oleh LAN, itu adalah 20 Maret 2023 sampai dengan 21 Mei 2023. Permasalahan isu yang saya angkat itu adalah belum optimalnya layanan informasi pada pasien hipertensi, esensi kepatuhan minum obat anti hipertensi di Puskesmas Jubo, Kabupaten Pd Jaya. Kemudian ini selanjutnya adalah bab 2, itu tentang gambaran organisasi. Nah, ini adalah profil Puskesmas Jubo, di mana Puskesmas Jubo ini adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Pd Jaya dan terletak di sebelah utara Provinsi Aceh, di mana secara geografis dengan memiliki ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Jadi puskesmas kami itu dekat pergunungan, Pak, Bu. Kemudian Puskesmas Jubo ini memiliki 8 desa sebagai wilayah kerja. Puskesmas Jubo memiliki batas-batasan sebagai berikut. Untuk utara itu dengan Gampung Kede, Paru Kede, dan lain sebagainya. Kemudian untuk visi misi Puskesmas Jubo, visinya adalah menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan mandiri menuju masyarakat sehat. Dan untuk mencapai visi tersebut, Puskesmas Jubo memiliki misi yang pertama memberikan pelayanan kesehatan yang prima, kemudian menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat, dan yang keempat adalah meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
Kemudian ini adalah struktur organisasi Puskesmas Jubo. Di makalah mungkin terlihat lebih jelas. Kemudian ini adalah tugas pokok dan fungsi Puskesmas Jubo. Untuk tugas pokok Puskesmas Jubo itu adalah sebagai pusat kesehatan masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan membangun kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Kemudian fungsinya adalah sebagai penyelenggara UKM tingkat pertama, kemudian UKP tingkat pertama, dan sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Kemudian ini adalah tugas pokok dan fungsi dokter umum, dan di mana yang ada 6. Yang pertama adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau SOP. Kemudian merujuk pasien, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien. Kemudian melakukan pertolongan gawat darurat, menambah ilmu pengetahuan atau update ilmu pengetahuan. Dan yang keenam adalah melakukan pemeriksaan visum et repertum. Kemudian ini adalah nilai dasar organisasi berakhlak, di mana terdapat 7 nilai organisasi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya untuk bab 3 itu adalah rancangan aktualisasi, di mana di sini untuk identifikasi isu, saya mengangkat 3 isu yang menurut saya itu adalah isu yang berkembang dan perlu untuk diselesaikan di Puskesmas Jubo. Yang pertama itu adalah belum optimalnya layanan informasi pada pasien hipertensi, esensi kepatuhan minum obat anti hipertensi di Puskesmas Jubo Kabupaten Pidijaya. Ini adalah termasuk Smart ASN. Kemudian yang kedua, sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jubo belum mengetahui tentang etika batu. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis di Puskesmas Jubo Kabupaten Pidijaya. Kemudian isu tersebut saya analisa berdasarkan kondisi saat ini atau fakta, kemudian dampak yang akan terjadi, serta pihak yang akan terdampak terhadap permasalahan tersebut. Nah, untuk isu yang pertama, belum optimalnya layanan informasi pada pasien hipertensi, esensi kepatuhan minum obat anti hipertensi, itu deskripsi saat ini adalah, saat ini jumlah capaian kepatuhan minum obat pasien hipertensi dan yang melakukan screening ke puskesmas itu masih sangat rendah. Kemudian berdasarkan hasil data SPM Puskesmas Jubo tahun 2022, cakupan pelayanan penderita hipertensi hanya 58% dari targetnya 100%. Kemudian itu faktanya. Kemudian untuk analisa dampak, nah bila belum optimalnya layanan informasi ini, maka akan mengakibatkan yang pertama komplikasi berupa perburukan kondisi pasien pada pasien hipertensi. Kemudian yang kedua, hipertensi tidak terkontrol sehingga rentan terkena komplikasi berupa stroke, penyakit jantung, dan penyakit degeneratif lainnya. Kemudian yang ketiga, menurunnya kualitas hidup pasien. Nah, pihak yang terdampak adalah puskesmas, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Kemudian untuk analisa isu yang kedua, yaitu sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jubo belum mengetahui tentang etika batu. Nah, masyarakat sangat minim pengetahuannya tentang etika batu yang benar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus infeksi saluran nafas yang masih tinggi di Puskesmas Jubo. Nah, jumlah kasus batuk bukan pneumonia pada balita adalah sebanyak 252 kasus dari jumlah total balita di wilayah kerja sebanyak 626 balita. Ini data SPM tahunan Puskesmas Jubo tahun 2022. Nah, dampak yang akan terjadi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang etika batu ini akan mengakibatkan mudahnya terjadi penyebaran bakteri dan virus ke udara, sehingga bisa meningkatkan angka penularan penyakit. Pihak yang terdampaknya adalah puskesmas, masyarakat, tenaga kesehatan. Kemudian untuk isu yang ketiga adalah belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan sampah non-medis ini. Dan untuk kondisi saat ini,
Hal ini sebenarnya didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana pada Puskesmas Jubo. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peserta, tempat sampah medis dan non-medis tidak tersedia secara lengkap. Hanya di UGD saja yang memiliki tempat sampah medis dan non-medis. Sedangkan di ruangan lain, sampah medis dan non-medis masih belum dipisahkan. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak seperti meningkatnya kasus infeksi, kemudian bahan kimia berbahaya yang terdapat di limbah medis ini dapat meningkatkan resiko penyakit pernafasan dan dapat mengakibatkan infeksi nosokomial di Puskesmas Jubo. Pihak yang terdampaknya adalah puskesmas, masyarakat, dan tenaga medis itu sendiri. Kemudian ini adalah teknik penapisan isu. Nah, teknik penapisan isu yang pertama yang saya gunakan adalah APKL. Nah, di sini di APKL ini, isu ini saya nilai berdasarkan 4 poin. Yaitu yang pertama A itu adalah aktual, kemudian P itu adalah problematik, kemudian K itu adalah kekhalayakan, kemudian L itu adalah layak. Nah, menurut saya ketiga isu ini memenuhi semua poin tersebut, sehingga menurut saya ini adalah memenuhi syarat untuk saya jadikan sebagai sebuah isu. Isu tersebut saya analisa dengan menggunakan USG. USG itu adalah urgensi untuk U-nya, kemudian seriousness untuk S-nya, dan growth untuk G-nya. Nah, dari hasil USG tersebut terdapat nilai skor USG dari angka 5 sampai 1, dari yang sangat USG sampai sangat kurang pengaruhnya. Nah, menurut saya sesudah saya analisa itu untuk yang mendapatkan ranking 1 itu adalah isu yang pertama, yaitu adalah belum optimalnya layanan informasi pada pasien hipertensi, esensi kepatuhan minum obat anti hipertensi di Puskesmas Jubo Kabupaten Pd Jaya. Kemudian isu yang pertama inilah yang akan saya angkat menjadi core issue atau isu utama. Kemudian analisa penyebab core issue, di mana menurut saya menggunakan diagram fishbone. Nah, di mana untuk manusianya itu terdapat beberapa poin penyebab, yaitu seperti penderita hanya minum obat ketika terasa gejala saja, kemudian kurangnya kesadaran, kemudian malas kontrol ke dokter. Kemudian untuk metodenya itu ada yang pelaksanaan posyandu yang belum optimal, kemudian kerjasama lintas program yang belum terintegrasi, kemudian penyuluhan yang kurang, kemudian untuk sarananya itu seperti sistem rujukan yang membingungkan, antrian yang panjang di puskesmas, kemudian posbindu yang belum sepenuhnya berjalan, kemudian untuk dana itu contohnya seperti tidak adanya dana khusus untuk posbindu hipertensi. Kemudian untuk lingkungan itu seperti keluarga yang tidak mengingatkan pasien untuk minum obat. Kemudian penyebab-penyebab inilah yang akan mengakibatkan isu yang saya angkat tadi itu adalah belum optimalnya layanan informasi pada pasien hipertensi, esensi kepatuhan minum obat anti hipertensi. Kemudian untuk dampak isu, menurut saya dampak yang terjadi itu adalah komplikasi berupa perburukan kondisi pasien, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, rentan terkena stroke, penyakit jantung, dan penyakit degeneratif lainnya, kemudian menurunnya kualitas hidup pasien. Kemudian untuk gagasan kreatif yang saya tawarkan adalah meningkatkan pengetahuan pasien hipertensi melalui program kelas belajar hipertensi atau kejar tensi di Puskesmas Jubo Kabupaten Pd Jaya. Hal ini akan dilakukan dengan 2 kegiatan inti. Yang pertama itu adalah mengadakan kelas kejar tensi, yang kedua memberikan buku kontrol tensi untuk pasien hipertensi yang menjadi peserta kelas kejar tensi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah matrik rancangan aktualisasi, di mana pada kegiatan
ini saya terdapat 8 tahap kegiatan. Yang pertama adalah membangun komitmen bersama mentor. Tahapan kegiatannya adalah menjumpai mentor dan memaparkan hasil identifikasi isu saya. Kemudian saya akan menjelaskan kepada mentor rencana aktualisasi yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, mencatat saran dan masukan yang diberikan mentor. Kemudian membuat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan. Untuk tahapan kegiatan, 3 tahapan kegiatan ini masing-masing punya outputnya. Untuk yang tahapan kegiatan yang pertama itu outputnya adalah lembar konsultasi. Kemudian untuk yang kedua mencatat saran, itu lembar outputnya adalah notulensi. Kemudian yang ketiga adalah membuat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Ini adalah outputnya surat persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian ini adalah keterkaitan substansi mata pelatihan, di mana pada nilai ini saya menerapkan nilai harmonis, kemudian saya menerapkan nilai kolaboratif, dan kontribusi terhadap visi misi puskesmas atau organisasi itu adalah dengan menjalankan ini, maka saya mewujudkan visi Puskesmas Jubo, yaitu menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan mandiri menuju masyarakat sehat. Kemudian ini adalah penguatan nilai-nilai organisasinya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah membentuk tim kerja. Jadi sesudah membangun komitmen, saya membentuk tim kerja. Membentuk tim kerja di sini, tahapan kegiatannya terdiri dari mengusulkan kepada mentor pembentukan tim kerja, kemudian membuat surat undangan kepada tim kerja, melakukan koordinasi dengan mentor, dan tim kerja mengenai kegiatan yang akan saya lakukan. Dan pada kolom selanjutnya ini adalah output-outputnya. Kemudian langkah kegiatan yang ketiga adalah membuat spanduk untuk kegiatan kelas belajar hipertensi atau kelas kejar tensi. Tahapan kegiatannya mulai dengan mendesain spanduk, kemudian saya konsultasikan hasil desain tersebut dengan mentor. Sesudah disetujui, maka selanjutnya adalah mencetak spanduk. Untuk kegiatan yang keempat adalah membuat leaflet untuk proses pembelajaran di kelas belajar hipertensi atau kejar tensi. Di mana tahapan kegiatannya itu ada 4, mulai dengan mengumpulkan bahan untuk membuat leaflet, mendesain leaflet, kemudian saya konsultasikan dengan mentor untuk persetujuan leaflet tersebut, dan yang keempat adalah mencetak leaflet. Nah, jika outputnya ada berupa untuk tahapan yang pertama itu adalahnya ada referensi untuk membuat materi, untuk membuat leaflet. Kemudian yang kedua itu adalah desain leaflet. Kemudian output yang ketiga adalah lembar konsultasi dengan mentor. Kemudian output yang keempat adalah leaflet yang sudah dicetak. Nah, pada tahapan ini maka saya menerapkan nilai berakhlak harmonis, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kolaboratifnya itu seperti contohnya saya bekerja sama dengan pihak percetakan. Kemudian untuk adaptifnya itu saya mendesain pembuatan leaflet untuk kelas hipertensi yang merupakan salah satu usaha saya untuk mengembangkan kreativitas saya agar mencapai hasil yang maksimal. Kemudian kegiatan ini berkontribusi untuk organisasi saya, untuk Puskesmas Jubo, yaitu adalah untuk kegiatan membuat leaflet ini menjalankan misi Puskesmas Jubo yang kedua, yaitu adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat buku kontrol tensi untuk pasien hipertensi yang menjadi peserta kelas kejar tensi. Nah, buku kontrol tensi ini merupakan salah satu kegiatan yang akan saya lakukan sesudah saya buat spanduk, saya buat leaflet, kemudian saya buat buku kejar tensi. Nah, tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama ini adalah mendesain isi buku kejar tensi, konsultasi dengan mentor, kemudian untuk persetujuan buku kontrol tensi tersebut dan mencetak buku kontrol tensi tersebut. Kemudian tahapan yang ke-6 adalah menyelenggarakan kelas kejar tensi. Nah, ada 9 tahapan kegiatannya dan ada 9 outputnya. Dan di sini saya menerapkan nilai berakhlak harmonis, akuntabel, berorientasi pelayanan, kemudian kompeten, kemudian juga kolaboratif. Kegiatan ini juga berkontribusi pada misi Puskesmas Jubo yang ketiga dan yang keempat.
Kemudian untuk penguatan nilai organisasinya adalah kegiatan ini, kegiatan kelas kejar tensi ini menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan dan kompeten, yaitu dengan adanya kelas kegiatan ini akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jubo. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah pendataan sasaran kelas belajar hipertensi atau kelas kejar tensi. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tahapan dengan 3 output yang akan ada, dan di sini saya menerapkan nilai harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Kemudian kegiatan ini berkontribusi pada misi Puskesmas yang keempat, yaitu meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Dan penguatan nilai organisasinya adalah di sini dengan kegiatan kelas dengan pendataan sasaran kelas kejar tensi ini dapat menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan yang di Puskesmas saya. Kemudian kegiatan yang ke-8 adalah melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan, di mana tahapan kegiatannya itu ada 5. Kemudian output yang akan dihasilkan ada 5, dan di sini saya menerapkan nilai akuntabel dan nilai kompeten dari 7 nilai berakhlak. Kemudian ini berkontribusi untuk mewujudkan misi Puskesmas Jubo yang keempat. Kemudian untuk penguatan nilai organisasinya adalah dengan adanya kelas ini maka menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan dan kompeten, yaitu dengan adanya kegiatan ini akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jubo. Dan ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi, di mana dimulai dari minggu kedua bulan Maret sampai dengan minggu kedua bulan Mei. Nah, saya sudah membagi dari 8 kegiatan tersebut, dan ini adalah rancangan jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Nah, ini adalah daftar pustaka dari latar belakang saya. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.